Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fikri Rafi from 5D. So in this video I will explain about interpreting, the history of interpreting, and then consecutive and simultaneous interpreting. So what is interpreting? Interpreting is the process of translating spoken or seen language from the one language into another in real time. Jadi interpreting itu menerjemahkan secara langsung. It involves itu tuh menggunakan listening to a message in one language and conveying its meaning accurately and quickly in another language. Interpreting terdiri dari berbagai macam situasi seperti conference, medical consultation, diplomatic, and many more. And then next I will talk about history of interpreting. History of interpreting divided into 4. The first is ancient time. Pada zaman kuno. Pada zaman kuno, interpreter digunakan untuk menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, dan itu digunakan untuk antar suku. Dan biasanya digunakan untuk kondisi diplomatis dan penyebaran agama. Dan yang kedua adalah pada abad pertengahan atau Middle Age. Nah, abad pertengahan ini hampir mirip dengan Ancient Time, tapi konteksnya lebih dalam lagi secara keagamaan dan diplomatik. Nah, fungsi penerjemah di sini sangat penting untuk penyebaran agama, perang, dan diskusi tentang keagamaan supaya mereka tuh lebih akur dan damai. Dan yang ketiga adalah Age of Exploration atau zaman penjajahan. Nah, di zaman penjajahan, penerjemahan itu digunakan untuk menjembatani budaya. Jadi ketika para penjajah itu menjelajah ke wilayah baru, penerjemah sangat diperlukan untuk berkomunikasi dengan penduduk asli. Contohnya seperti Christopher Columbus mengandalkan penerjemah selama pelayarannya ke berbagai pulau. Nah, yang terakhir adalah modern era. Nah, pada modern era itu penjuru bahasaan atau interpreting digunakan untuk konferensi. Nah, soalnya di konferensi itu muncullah organisasi dan berbagai macam konferensi internasional yang mendorong perkembangan penjuru bahasaan, dan itu digunakan secara simultaneous. Dan di modern era ini, kemajuan teknologi dalam beberapa dekade terakhir memberikan dampak yang signifikan terhadap penjuru bahasaan. Nah, jadi peralatan yang digunakan itu semakin canggih, dan penjuru bahasaan itu bisa dilakukan dari jarak jauh seperti melalui video dan telepon, yang itu tuh biasanya didukung oleh teknologi terbaru. Nah, dan selanjutnya adalah apa itu konsekutif dan simultaneous. Consecutive interpreting memiliki arti sebagai proses penerjemahan setelah pembicara menyelesaikan satu atau beberapa gagasan dalam bahasa sumber dan kemudian berhenti when the interpreter give and translate the information. Nah, modes of consecutive interpreting divided into 4 types. Yang pertama ada whisper interpreting. Whisper interpreting work it when the interpreter sits or stand close to a small audience. Jadi itu digunakan ketika audiensnya itu sangat dikit, dan biasanya itu sekitar 1-3 orang, dan whisper simultaneous itu tuh berbicara secara pelan-pelan. Nah, challenge-nya dari whisper interpretation adalah can be tiring for the interpreter, especially for long periods, might distract others narrowly if not done directly. Dan selanjutnya ada license interpreting. License interpreting is the interpreter act as a communication bridge between two or more people speaking different language in a less formal setting. They interpret in short segment, allowing for a more interactive conversation. Nah, ini digunakan ketika negosiasi bisnis, dalam kondisi medical, and ketika kita ada kunjungan bisnis. Dan yang ketiga adalah relay interpretation. Relay interpretation used when there's no interpreter available for a specific language pair. One interprets from the source language into a common language, and another interpreter interprets from that common language into the target language. Nah, ini tuh digunakan dalam situasi international conference yang menggunakan berbagai macam bahasa. Dan yang kedua tuh digunakan ketika
interpreter itu tuh sulit mencari makna. Yang keempat ada side translation. The interpreter reads a written document aloud in the target language. It's a form of on-the-spot translation. Dan selanjutnya simultaneous interpreting. Simultaneous interpreting adalah proses penerjemahan ke dalam bahasa sasaran pada saat yang sama ketika bahasa sumber disampaikan. Nah, simultaneous interpreting itu terdiri dari 3, ada conference interpreting, real interpreting, and sign language interpreting. And that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.